Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang disajikan 10 menit setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam seri Bertumbuh dalam Iman Kristen yang Sejati. Judul firman Tuhan hari ini, mengulang sejarah. Sebuah pepatah Prancis berkata, sejarah akan selalu berulang kembali. Tahukah Anda bahwa tanpa disadari oleh banyak umat Kristen dewasa ini, hal yang sama sedang terjadi di depan kita. Ketika Yesus hidup di dunia, Ia berhadapan dengan oknum-oknum tertentu yang berlindung di balik sistem agama perjanjian lama dengan paradigma kirbat lama dan anggur lama yang enak dan tentunya nyaman. Para oknum elit agama pada masa itu adalah orang-orang yang luar biasa menguasai kisah para nabi, bahkan menghafal 5 kitab Musa. Mereka memahami tulisan-tulisan nubuat-nubuat para nabi tentang Mesias, dan yang pasti mereka juga menantikan perjanjian Allah tentang datangnya Sang Mesias, seperti yang dijanjikan Allah sejak Adam, Abraham, serta para nabi lainnya. Namun, apa yang terjadi? Ketika Yesus hadir sebagai manusia 100% dan beraktivitas sebagaimana layaknya manusia, mereka gagal paham, bahkan menolak kehadiran Yesus habis-habisan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak cinta kebenaran Allah. Mereka hanya cinta kebenaran diri mereka sendiri melalui agama dan segala fasilitasnya, tetapi tidak cinta dan takluk kepada kebenaran Allah. Mereka sudah terlanjur cinta anggur lama dalam kirbat lama, karena kirbat lama dengan anggur lamanya sudah nyaman dan nikmat untuk dialihkan ke kirbat dan anggur baru. Rasul Paulus menyatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2-3. Sejumlah keuntungan material dan non-material dalam kegiatan agamawi yang terjadi menjadi sentral kehidupan masyarakat Yahudi pada masa itu sangat sulit untuk diabaikan begitu saja. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka paling benar, paling rohani, dan paling taat beragama. Tanpa sadar mereka sedang terjebak dalam spirit agamawi yang berpusat pada diri sendiri, sehingga menjauhkan mereka dari kebutuhan akan Mesias yang sebenarnya mereka juga nantikan. Tidak heran jika kemudian dengan berbagai cara mereka menentang, memblokir, bahkan kemudian mensiasati Yesus untuk menangkapnya melalui pengkhianatan yang berbau uang suap. Tidakkah Anda sadari bahwa menjadi orang Kristen yang mencoba memperoleh dan mempertahankan kebenaran atau keselamatan melalui perbuatan baik dan ketaatan agamawi adalah salah satu bentuk upaya menggulingkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Dalam perkembangan peradaban yang semakin pesat di dunia modern dewasa ini, gereja sedang diperhadapkan pada realitas kamuflase peribadatan agama yang begitu apik dan rapih dijalankan secara masif demi agenda-agenda terselubung para penikmat kepentingan ego di balik kegiatan agamawi. Para elit agamawi membangun koalisi di antara kroni-kroninya seperti ahli Taurat, tua-tua para politisi dan pejabat pemerintah sampai para aparat.
Mereka dihasut dan dimanipulasi sedemikian rupa demi kepentingan, rasa aman dan nyaman palsu mereka di dalam sistem keagamaan yang mereka bangun. Dan jangan lupa, mereka berhasil pula mengelabui hampir seluruh umat sehingga mereka mendapat dukungan massa untuk menyalibkan Yesus. Tidak heran Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Apa yang salah dengan hidup keagamaan para elit agama ini? Ternyata jika kita membaca seluruh pengajaran Yesus di atas bukit, kita menemukan suatu deviasi yang tersamar dari gaya hidup beragama yang mereka jalani. Awalnya kelihatan rohani dan sangat taat, namun pada akhirnya akan membawa setiap orang kepada penyimpangan yang sangat dalam dan sama sekali bertolak belakang dengan kebenaran yang diajarkan Alkitab. Hidup keagamaan yang mereka jalankan adalah keagamaan yang berpusat pada diri sendiri, pada apa yang mereka perbuat. Kelihatan benar, tetapi tidak menjadi benar karena berasal dari hati dengan motif yang tidak benar. Semua kegiatan agamawi syarat dengan modus kepentingan menyogok Tuhan agar mendapat jaminan hidup yang enak dan nyaman di bumi, dan jika meninggal bisa langsung masuk surga. Mereka mengabaikan esensi dari peribadatan, yaitu hubungan erat dengan Allah sebagai unsur inti dari kehidupan peribadatan. Relasi spiritual dengan Allah tersebut tidak akan mungkin terjalin dengan benar jika hubungan tersebut hanya berdasarkan hubungan legalitas formal antara Tuhan yang wajib dipatuhi dengan manusia berdosa yang harus mematuhi hukum Taurat secara utuh dan sempurna. Itulah yang membuat Tuhan Yesus berkata kepada seorang kaya yang muda dan dengan bangga menyatakan bahwa dari kecil ia telah mentaati hukum para nabi, tetapi Yesus menyatakan bahwa masih ada satu kekurangannya untuk lolos masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah itu? Secara legalitas formal ia bisa taat, tetapi itu tidak sempurna sama sekali. Terbukti ia tidak memiliki rasa cinta kepada Allah. Ia lebih mencintai egonya, yaitu hartanya, lebih daripada Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12:34. Meskipun bisa mentaati hampir seluruh hukum, tetapi hatinya jauh dari Tuhan, maka mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Selanjutnya, bagi orang setaat seperti ini Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Markus 10:25-27. Di lain peristiwa, Nikodemus, salah seorang elit agama Yahudi, diam-diam mendatangi Yesus secara pribadi dan menyatakan keinginannya untuk mengenal jalan kebenaran. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Tanpa kelahiran kembali mustahil dapat melihat kerajaan sorga, apalagi masuk ke sana. Ayat 5 berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk masuk ke dalam dunia, Anda harus lahir dari dalam darah daging kandungan ibu Anda. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang adalah dunia rohania, Anda wajib dilahirkan dari pekerjaan Roh Kudus saat Anda percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yohanes 3 ayat 6 berkata, selanjutnya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Bapak Ibu Saudara, ketaatan agama tidak cukup jadi tiket jaminan seseorang masuk dalam kerajaan sorga. Ia harus mengalami penciptaan baru di dalam rohnya melalui iman kepada ketuhanan Yesus Kristus dan menjadikan Dia juru selamatnya. Tidak memiliki hati yang haus kepada kebenaran dan tidak memiliki ketulusan untuk mengalami Tuhan secara pribadi adalah penghalang utama yang menyebabkan pikiran mereka tumpul dan tidak mampu melihat realita pergerakan Allah di depan mata mereka. Mereka menolak Mesias karena hati dan pikiran mereka tumpul terhadap kebenaran. Rasul Paulus kembali menegaskan dalam 2 Korintus 3 ayat 14-15, pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Anda? Jangan sampai Anda terjebak mengulang sejarah gaya hidup kekristenan agamawi pada masa Yesus yang tanpa sadar telah menolak kemesiasan Yesus secara utuh dan sempurna, lalu masih berpikir sedang giat berjalan dalam kebenaran dan bahkan meyakini sedang membela kebenaran Allah. Tuhan memberkati. Amin.